Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di hari ini. Mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Pak Guru hari ini akan menjelaskan tentang yaitu bab sholat berjamaah. Dalam bab sholat berjamaah ini ada 3 poin yang akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat. Yang kedua adalah hukum-hukum sholat berjamaah. Yang ketiga adalah keutamaan sholat berjamaah. Baiklah, mari kita bahas satu demi satu tentang sholat berjamaah. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Anak-anak sudah tahu tentang sholat berjamaah? Mungkin setiap harinya sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang sudah? Ya, berarti sebagian sudah pernah melaksanakan sholat berjamaah. Biar kita tambah pengetahuan kita tentang sholat berjamaah, mari kita bahas untuk sholat berjamaah. Yang pertama adalah pengertian. Menurut bahasa, sholat berjamaah itu adalah kumpulan yaitu atau banyak itu dinamakan jamaah. Tapi beda kalau dalam istilah. Kalau dalam istilah adalah sholat yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau lebih dari satu orang. Itu adalah sholat berjamaah. Jadi ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Itu adalah sholat berjamaah. Jadi kalau di depan biasanya kita melihat atau melaksanakan, yang di depan itu adalah imam, yang di belakang adalah makmum. Imam, yang dinamakan imam adalah orang yang memimpin sholat. Jadi imamnya di depan memimpin sholat dari awal sampai akhir. Makmum di belakang, yang namanya makmum itu tempatnya di belakang. Jadi di belakang imam, yaitu orang yang mengikuti gerak-gerik imam. Dalilnya sholat berjamaah. Jadi setelah kita tahu tentang pengertian sholat, kita sudah paham, kita sekarang tentang dalil. Jadi biar kita ini tahu dalilnya sholat berjamaah itu seperti apa. Dalilnya sholat berjamaah diterangkan di dalam surat An-Nisa 102, dalam ayat 102 An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minkum maka. Wa in kunta, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada Rasulullah, wa in kunta, apabila kamu Muhammad, seandainya ditafsirkan di situ ada kata wa in kunta, apabila kamu Muhammad bersama dengan sahabat dan ingin melaksanakan sholat, maka sholatlah bersama mereka. Sholat bersama mereka itu maksudnya sholat berjamaah. Jadi ada dalilnya. Jadi tidak usah khawatir tentang dalil sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu dalilnya jelas ya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Jadi itu dalilnya. Dan sholat berjamaah ini sangat banyak faidahnya. Di samping juga kita mendapatkan pahala yang banyak dan kita banyak keutamaan-keutamaannya. Sebagian dari utamanya
yaitu sholat berjamaah, keutamaannya sholat berjamaah yaitu kita mendapatkan 27 derajat. Nah, yang mana seperti yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'ina. Jadi sholat berjamaah ini lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Bayangkan, kalau kita sholat sendirian dapat 1, kalau kita sholat jamaah dapat 27. Emang kalau kita sholat sendirian belum kita tentu khusyuk, ya kan? Anak-anak daripada sholat di rumah sendirian bisa ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Daripada sholat sendirian dapat 1 belum tentu diterima, belum kita tentu khusyuk dalam melaksanakan sholat berjamaah. Baiklah, jadi setelah kita tahu tentang dalilnya sholat, kita harus tahu tentang hukumnya sholat. Hukumnya sholat berjamaah ialah menurut jumhur ulama semua berpendapat bahwa hukumnya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah yang dikokohkan. Jadi sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Jadi makanya sunnah muakkad itu, sholat berjamaah itu menjadi sunnah muakkad karena yaitu sangat dikokohkan sehingga banyak faidah dan keutamaan dan juga pahalanya juga lebih banyak daripada sholat sendirian. Yang ketiga adalah tentang keutamaan sholat. Dalam keutamaan sholat ini ada 5 keutamaan. Yang pertama adalah menjadi syiar bagi masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sholat. Bagaimana? Yaitu sholat kita kualitasnya akan meningkat kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah pahalanya berlipat ganda. Yang keempat, dijauhkan dari sifat munafik. Yang kelima, yaitu dosa kita akan diampuni. Jadi kelima keutamaan ini akan menjadi motivasi bagi kita agar kita selalu melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama jadi syiar. Jadi kita setiap kali mau melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa mengajak teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita atau orang tua kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apakah boleh dilaksanakan di rumahnya? Boleh, tapi lebih utama sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Jadi itu menjadi syiar, jadi sangat utama. Dan yang paling penting adalah kualitas. Yang kedua itu adalah kualitas sholat. Karena kalau sholat sendirian ini belum tentu kita ini akan diterima sholatnya, belum tentu. Tapi kalau sholat berjamaah ini dinilai dengan Allah secara kelompok, bukan secara individu. Imamnya tidak khusyuk, makmumnya mungkin khusyuk. Makmumnya tidak khusyuk, imamnya mungkin khusyuk. Sama-sama tidak khusyuk, safnya rapi, bagus, masih tetap dapat nilai sholat berjamaah. Makanya nilainya sholat berjamaah itu dilipat gandakan menjadi pahalanya menjadi 27 derajat. Makanya sangat baik sekali. Maka dari itu kalau kita sudah tahu akan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mengistiqomahkan untuk sholat berjamaah.
Jadi kita harus melaksanakan sholat berjemaah. Jadi biar kita ini menjadi orang yang selalu mendapatkan pahala yang banyak. Kalau sholat sendirian, ya kan? Kalau sholat sendirian dapat 1, kalau kita berjemaah dapat 27. Jadi ketika itu keutamanya adalah dilipat gandakan tentang sholat, tentang pahala. Yang nomor 4 adalah dijauhkan dari sifat munafik. Nah, ini penting anak-anak. Jadi untuk menjauhkan dari sifat munafik. Jadi kalau kita istiqomah, continue dalam melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, baik itu di rumah atau di masjid. Tapi untuk laki-laki lebih utama dilaksanakan di masjid. Seumpamanya kalian tidak bisa untuk melaksanakan di masjid, maka ajaklah orang tua kalian, bapak, ibu, adik untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama. Yaitu yang dimaksud menjauhkan dari sifat munafik. Munafik itu adalah orang yang selalu berkata tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Itu adalah munafik. Dia mengaku Islam tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau